Injil Yohanes pasal yang ke-17. Saudara, apapun juga yang kita kerjakan, yang kita buat, ya apapun juga, selalu konsepnya usahakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setuju nggak saya ngomong? Ya, apapun yang kita buat, kecil maupun besar, ya selalu kita usahakan itu sesuai dengan kehendak. Nah, di Alkitab itu cuma satu yang ditulis di Alkitab, apa itu kehendak Tuhan. Bagi yang belum tahu, bisa lihat di 1 Timotius 2 yang keempat. Satu-satunya tulisan dalam seluruh Alkitab yang Tuhan kehendaki ialah supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada ayat lain kecuali 1 Timotius 2 yang keempat yang memberitahukan kita dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi apapun juga yang kita lakukan selalu kepada keselamatan jiwa-jiwa itu. Amin. Apapun juga. Kalau saudara mau beli berlian, mikir dulu. Adakah urusannya dengan keselamatan jiwa-jiwa? Kalau ada, belilah. Ngerti maksudnya itu? Saudara mau makan apa, mau belanja apa, usahakan. Pokoknya keselamatan orang-orang di sekitar kita. Selalu begitu. Oke, Yohanes 17. Saudara, Yohanes 17 ini satu-satunya tulisan tentang doanya Tuhan Yesus yang sangat panjang. Kita bersyukur saudara kita Yohanes sempat merekam doa yang luar biasa itu. Nah, doanya begini. Saya akan mulai ayat 15 di tengah-tengah ya. Aku tidak meminta. Jadi ini begini gambaran supaya saudara punya bayangan nanti bagi yang belum pernah tahu. Nanti kalau di rumah saudara meneliti akan tahu. Bayangkan begini, ada seorang ibu tahu dia mau mati. Anak-anaknya masih kecil-kecil belum bisa apa-apa. Nah, terus ibu ini ngomong ke suaminya, ke bapaknya anak-anak itu. Aku gak akan ada lagi nanti. Tolong jaga mereka. Bisa bayangkan itu ya. Nah, itu kalau kita ingin tahu Yohanes 17 itu hati Tuhan Yesus hari itu seperti itu. Dia mau tinggalkan kita di dunia ini sebab dia akan pergi kepada Bapa. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, yaitu kita gerejanya ini, dari dunia. Saudara, ini satu pengkalimatan yang sangat indah. Saya tanya begini, kalau Yesus Tuhan kita berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil kita gerejanya, karena dia sayang kita, dari dunia ini. Pertanyaannya, sebetulnya Tuhan Yesus itu minta kita enggak kalau ambil kita pulang? Coba baca, rasakan. Dia minta kita enggak kira-kira? Iya, sebab dia mau kita bersama-sama dengan dia. Maka itu dia nyatakan, Bapa, aku tidak minta, padahal dia mau, supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Nah, kalau saudara menemukan kalimat ini, berarti Tuhan Yesus punya maksud enggak untuk apa kita ditinggalkan di dunia ini? Ngerti maksudnya? Dia punya maksud tidak? Jelas. Aku tidak minta, padahal aku mau. Kalau bisa mereka-mereka ini semua bersama dengan aku. Tapi aku nggak minta. Tetapi, nah ini yang diminta, supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tadi Saudara Ruben sudah bilang bahwa salah satu bukti urapan itu adalah kita dibenci oleh dunia ini. Yang jahat itu nggak suka dengan kita. Maka itu Tuhan Yesus berdoa. Nah sekarang saudara, kita harus coba mengetahui, jadi apa maksudnya dia tinggalkan kita di dunia ini yang penuh dengan kejahatan itu? Saya percaya semua kita sudah tahu. Maka itu kalau selama kita hidup di dunia ini, lalu kita tidak bisa memenuhi kerinduan Tuhan Yesus. Orang Surabaya bilang, mek bek-bekin dunia doai. Akhirnya bikin penuh dunia saja kamu itu. Terjemahan lain, kamu tuh bikin kotor dunia ini saja. Nah, kalau kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus ingin kita tetap tinggal di dunia ini. Saudara, tadi pagi saya baru tiba.
Begitu tiba saya dapat berkat besar sekali. 8 orang. Nanti tanggal 25 saya akan langsung bawa ke Nabire. 1 janda dengan 2 anak dari salah satu pesantren di daerah Jawa Timur. Ini disiksa oleh suaminya, lalu pergi, ada tetangganya kenal saya, ya udah. Nah, begitu dia tahu saya mau bawa, terus dia telepon saya lagi. Saya tuh punya teman, juga janda, dibuang oleh suaminya, anaknya 3. Oke, bawa sekali. Kenapa tidak? Nah, terus saya minta juga, tolong sebelum berangkat kan tinggal seminggu waktunya, tanggal 25, urus surat pindah sekolah anak-anak. Terus pertanyaannya tadi waktu dalam perjalanan ke sini di mobil, ditelepon lagi, tanya. Karena saya bilang nanti kami punya asrama. Nah terus yang salah satu janda ini anaknya 2, dia tanya. Jadi artinya nanti itu anak-anak saya itu pisah dengan saya atau tinggal dengan saya? Enggak, ya tinggal dengan ibu. Enggak mungkin dipisah. Ya nanti kami akan carikan ibu mau kerja apa di sana. Saudara, luar biasa Tuhan bekerja. Pokoknya apa saja yang kita buat selalu kepada keselamatan jiwa-jiwa. Karena Tuhan Yesus meninggalkan kita di dunia dengan satu tujuan. Maka itu kalau kita dalam hidup ini tidak pernah tahu untuk apa aku ada di dunia, betapa celakanya kita. Tadi yang pertama pujian apa kita nyanyi tadi? Oh ya, aku pandang wajahmu. Tadi itu kok saya lihat suara nyanyi semuanya. Aduh, bisa begitu dekat dengan Tuhan. Bukan itu masalahnya. Semua kita sudah bisa memandang wajah Bapa kita yang baik. Semua kita sudah bisa menikmati damai sejahtera kasih-Nya. Setiap kali ada pujian-pujian seperti itu, bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang hebat dari Bapa kita di surga. Jangan lupa selalu munculkan pertanyaan di hati kita, bagaimana orang lain? Ngerti nggak maksudnya? Bagaimana orang lain? Sudahkah mereka merasakan itu? Saudara, kalau kita terlalu egois, Yesus hanya untuk kita saja, kita nggak pernah mikir yang lain. Betapa celakanya kita ini. Bagaimana dunia akan tahu dia? Nah, jadi kembali lagi ke ayat 15. Lalu untuk apa dia tinggalkan kita di dunia? Ya, sekarang kita akan baca mulai ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Siapa mereka di sini? Siapa mereka di sini yang didoakan Yesus? Aku tidak ada lagi dalam dunia karena sebentar lagi dia akan mati, saudara. Tapi mereka masih ada di dalam dunia. Siapa mereka? Kita. Nah, jadi Tuhan Yesus itu concern. Dia sangat perhatian dengan kita. Aku pergi, tapi mereka itu masih ada. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kalau sempat saya akan bahas bagian ini. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kita nggak bahas itu. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara bisa merasakannya, terharu sekali melihat apa yang Yesus mau buat detik-detik terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan ini yang Pak Ruben tadi katakan, gara-gara firman itu diberikan kepada kita, maka dunia ngapain kita? Membenci. Jadi ijazah kita, saudara, bukan sebagai pengakuan dari dunia, malah dibenci. Karena kebenaran yang kita buat si iblis gak suka. Karena mereka bukan dari dunia,
sama seperti aku bukan dari dunia. Langsung ayat 16 diulangi lagi oleh Tuhan Yesus seperti ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, kita akan bahas ayat ini. Kalau kita bukan dari dunia, saudara, berarti ada sesuatu yang kita perlu untuk kenali, untuk ketahui dari mana kalau begitu asal usul kita ini. Oke? Kita lihat, kalau saudara bisa beri tanda Yohanes 17, nanti kita kembali ke situ. Kalau itu asal kita ini dari mana? Ibrani 2 ayat yang ke-11. Di bagian ini nanti kita akan menemukan, tolong teman-teman kita, kalau saudara punya kenalan, punya saudara yang betul-betul struggle hidupnya menjadi Kristen, merasa berat, menjadi Kristen merasa susah, seringkali ngomel, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Lewat kebenaran yang kita akan pelajari, asal kita dari mana dan kita bukan dari dunia, maka orang-orang mengaku Kristen tapi masih merasa berat hidupnya, merasa sulit mengikuti kehendak Tuhan, merasa firman Tuhan tuh kok nggak cocok dengan aku. Saya percaya ayat-ayat ini kebenarannya akan menolong mereka untuk menjadi Kristen yang betul-betul merasa tidak berat berjalan dengan Tuhan. Oke, kalau kita tahu asal usul kita dari mana. Ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan. Siapa yang menguduskan? Tuhan Yesus. Ya. Ia yang menguduskan. Saya ulangi, sebab Ia yang menguduskan. Jelas Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa yang mereka dikuduskan ini? Kita manusia ini. Perhatikan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Jadi Yesus dan kita ini, mereka semua, lanjutkan bagaimana? Berasal dari satu. Satunya bagi huruf besar. Satunya siapa itu di sini? Bapa di surga. Nah, saudara, walaupun kita tinggal di dunia, ternyata asal kita bukan dari dunia. Amin. Lagi sekali, walaupun kita tinggal di dunia, ternyata asal usul kita bukan dari dunia. Kita ini berasal dari tempat yang sama, dari satu sumber dengan Tuhan Yesus. Maka itu seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, intinya selalu berkata, keluarkan kamu dari dunia, keluar kamu dari dunia. Kenapa? Karena memang kita bukan berasal dari sini. Nah, kalau kita bukan berasal dari dunia dan kita tahu berasal dari Bapa di surga. Nah, di sini kita menemukan Paulus selalu menuliskan hati-hati dan pikiran, cara berpikir. Karena pikiran kita ini yang akan menentukan kita ini pihak kemana. Jelas ya? Berarti mulai hari ini saudara, semua konsep kehidupan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Itu kita semua masih ingat Roma 12 ayat 1 ayat 2 khususnya. Suruh apa? Suruh apa? Berubah apanya? Pola pikir. Berubah. Jadi bagaimanapun model Kristen kita, seaktif apa kita dalam pekerjaan Tuhan, sehebat apa dalam kesetiaan, kalau pola pikir kita masih seperti dunia ini, maka kita nggak akan pernah bisa sejalan dengan Bapa kita di surga. Nggak bisa. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang punya saudara dekat, adik mungkin, atau anak yang sudah lama pindah ke Amerika untuk hidup belajar di sana, atau sekolah di Australia, padahal lahirnya di Indonesia. Tapi begitu mereka sudah cukup lama di luar negeri, negara-negara seperti itu, suruh balik Indonesia tersiksa benar. Betul tidak? Dua hal yang buat orang tersiksa. Satu, trafiknya, lalu lintasnya itu membuat mereka pusing. Dua, sistem hukum negara ini yang buat mereka nggak bisa kerja. Betul tidak? Saya ngerti maksud itu. Nah, jadi walaupun mereka orang Indonesia,
Tapi setelah dibentuk dengan pola pikir satu negara, dia balik lagi ke sini, dia sulit. Kita nggak bisa salahkan dia. Kita nggak bisa ngata-ngatain dia, sok bener kamu, nggak bisa. Betul tidak, saudara? Karena sudah terbentuk dengan pola pikir itu. Nah, yang menyedihkan adalah kehidupan kita ini. Kita ngaku sudah lama jadi Kristen, tapi pola pikir kita masih pola pikir dunia ini. Jadi penekanan Tuhan Yesus tadi, mereka bukan dari dunia. Nah, kalau kita bukan dari dunia, dari mana? Kita sudah tahu lewat Ibrani 2 tadi. Kita berasal dari surga. Pola pikir kita. Oke, Kolose 3. Kolose 3 1-4. Pelan-pelan ya. Karena itu, kalau ya kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti kita sudah atau belum? Dibangkitkan bersama Yesus sudah atau belum? Sudah. Kalau enggak ngapain di sini? Nah, lalu apa yang harus terjadi dalam hidup kita kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Satu saja. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Tuhan. Jadi begitu kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus, maka Tuhan akan buat itu jadi luar biasa. Pikiran kita harus ke arah dia. Apa pikiran Yesus? Tadi kita sudah ketemu di 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Selama Yesus hidup di dunia dan sampai sekarang dia di surga, yang di benaknya, yang di pikirannya cuma satu: bagaimana sisa orang-orang belum diselamatkan. Dia nggak punya pikiran lain. Maka itu ketika gereja mengaku gereja disibukkan dengan bangunan gedung, dengan urusan fisik, setan tertawa luar biasa karena kita tidak sejalan dengan pikiran Tuhan Yesus. Carilah perkara yang di atas, jelas sekali yang Paulus maksudkan, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Tuhan. Oke, maaf saya harus ganti dulu. Ibrani 7 ayat 25. Kalau ada di antara saudara pernah ditanya orang, aku ingin tahu sejak Tuhan Yesus naik ke surga, ya, sampai nanti dia datang kembali, kira-kira dia itu ngerjain apa? Ada yang pernah tanya atau pernah ditanya? Kalau ada yang pernah ditanya, ini jawabannya. Ada yang jawab, oh dia dipuji-puji. Salah, kalau orang itu gak pernah baca Alkitab. Inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahukan kita sejak dia naik ke surga, dia itu ngapain. Ya, ada satu kata penting di dalam ayat ini, yaitu kata senantiasa. Apa arti kata senantiasa? Kata lain apa senantiasa? Selalu, terus menerus. Nah, ini yang dia kerjakan senantiasa. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna berapa orang? Semua orang yang oleh dia, oleh Yesus datang kepada Bapa. Sebab ia hidup bagaimana? Senantiasa untuk menjadi pengantara, jadi lawyer, jadi pembela, menjadi solicitor istilahnya. Senantiasa menjadi pengacara pembela mereka. Jadi jelas sekali sejak Yesus naik ke surga sampai nanti dia balik, dia nggak ngurusin gedung gereja, saudara, katakan amin. Dia nggak ngurusin alat musik, amin. Yang dia urus cuma satu: bagaimana orang-orang yang belum kenal dia itu bisa diselamatkan. Senantiasa, nggak habis-habis. Hari-hari ini saya sedang sibuk karena berapa orang anak saya bentuk satu tim. Mereka akan buat buku bukan tentang saya, tentang orang-orang yang ketemu saya, khususnya di airport, ya, di yang sopir taksi semuanya.
Jadi ada di situ lagi ngumpul lagi nomor-nomor telepon itu. Dan nanti anak-anak saya tim ini akan wawancara orang-orang itu, bagaimana cara saya ketemu mereka. Saya bersyukur, saya nggak tahu judulnya barusan mereka nanti itu. Jadi mereka lagi ngelacak, lagi nemui, nyari orang-orang itu. Saudara, karena mereka ingin supaya banyak orang tahu bagaimana cara saya hidup, berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus itu. Yang ketemu saya di toilet-toilet umum, di mal-mal itu cukup banyak. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa itu. Jadi kalau Tuhan Yesus senantiasa hidupnya cuma untuk satu hal saja, bukan untuk yang lain, yaitu orang-orang yang belum diselamatkan itu boleh diselamatkan kalau datang kepada Dia. Nah, kita lah yang membawa orang-orang itu. Nah, maka itu mari kita jujur, sesusah-susahnya kita sekarang, semiskin-miskinnya kita sekarang, kalau sebagai tanda kutip ini, jangan pernah lupa kita tetap punya waktu untuk ngurus orang-orang itu. Amin. Kita tetap punya waktu untuk ngurus orang-orang. Paling tidak pembantu-pembantu kita di rumah, sopir-sopir karyawan kita yang dekat-dekat dulu, gak usah yang jauh-jauh. Paling tidak. Di antara semua acara TV, saya paling suka yang SNT ini minta tolong. Saudara, penemunya, idenya itu seorang papa mertua dan anak mantu. Papa mertuanya di Cimahi, anak mantunya di Ungaran. Saya kenal baik keluarga itu. Saya kenal dari papanya papa mertua itu dulu di Surabaya. Nah, begitu saya pertama lihat berapa tahun yang lalu, loh, kok ada nama orang itu? Saya langsung telepon sebagai kogi. Iya, wah luar biasa. Nah, malam ini Kek Andy akan memanggil orang-orang yang menolong orang-orang yang minta tolong. Nah, saya ingin tahu di antara saudara siapa pernah lihat program itu? Ya, yang lain sinetron terus awas ya. Bertobat. Nah, kalau saudara belum pernah nonton, saya beritahu, justru 99% yang nolong orang-orang susah itu justru orang-orang susah juga. Itu aneh sekali. Di program itu sengaja akan candid kamera sembunyi. Orang turun mobil, orang yang pakaian cukup pentereng, justru gak mau nolong. Yang susah yang nolong, yang susah malah. Saudara, di situ saya belajar. Ternyata kalau orang kaya tidak bertobat, dia akan sulit untuk mengerti hati orang lain. Maka itu saya betul-betul mengerti yang Yesus katakan. Satu-satunya kelompok orang yang Yesus sebut susah masuk surga, siapa itu? Nah, aneh, kenapa dia berkata orang kaya susah masuk surga? Karena pintunya sempit surga itu. Nah, orang kaya kalau mau masuk surga, kekayaan dibawa semua, bukan? Nah, nggak bisa masuk. Berapa waktu lalu saya dapat BBM yang konyol betul. Ada orang kaya mati. Saya nggak tahu sampai hari ini kenapa penjaga pintu surga mesti Rasul Petrus. Saya nggak tahu ceritanya dari mana itu. Nah, terus begitu orang ini mau masuk, Petrus tanya, kamu bawa apa? Ya, bawa bungkusan besar saja, kelihatan berat. Terus orang ini bilang, inilah kekayaanku waktu aku masih di dunia. Oh, nggak boleh masuk. Kalau mau kesini hanya orang saja, nggak bisa. Wah, pokoknya negosiasi. Ternyata emasnya 50 kilo dibawa. Nah, karena dia ngotot, terus dalam BBM itu tulis Petrus angkat iPhone, nggak tahu telepon siapa, berunding, gitu. Berunding. Akhirnya yang ditanya oleh Petrus mengizinkan boleh bawa 10 kilo saja. Aduh, dia merasa nyesal, yang 40 kilo dibuang, bagaimana nggak boleh masuk ini. Tapi Petrus bilang, kan sudah lumayan kasih 10 kilo daripada kamu nggak bawa semua. Ya udah, begitu dia masuk, dia kaget. Karena jalannya dari emas, semua rumah emas semua. Lah ngapain aku bawa? Nah, dia malu sendiri. Terus dia lihat orang-orang lain jalannya bebas, nggak ada beban.
Akhirnya dia malu sendiri, dia tunggu sepi, dia lihat kiri kanan gak ada orang. Begitu dia mau buang emas yang 10 kilo, ada suara, dilarang buang sampah di sembarang tempat. Ya, sampah. Saya nggak tahu siapa yang buat itu, tapi saya setuju itu. Maka itu renungkan ya saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga? Kok nggak maling atau perampok gitu? Justru malah gampang mereka itu. Justru yang kaya yang susah. Nah ternyata jangan tersinggung dulu ya. Tapi ini fakta, bukan berarti dosa kalau melakukan itu. Gini, ada orang miskin divonis dokter, wah ini kanker stadium 4 misalnya gitu. Dan ada orang kaya divonis yang sama juga oleh dokter. Di antara dua orang ini, siapa yang lebih gampang berharap Tuhan? Ayo jawab. Kenapa yang miskin lebih gampang berharap Tuhan? Karena yang kaya ke Singapura langsung. Iya toh. Maka itu saudara, di Singapura itu tahun 2010 yang lalu, turis sakit yang masuk ke Singapura 760 sekian ribu orang. Nah dari 760 sekian ribu orang itu 70%-nya orang Indonesia. Negara satu-satunya punya turis sakit itu coba Singapura, saudara. Sebegitu banyak. Nah, jadi kalau kita kaya, ayo kita kaya untuk orang lain. Amin. Amin. Jangan takut jadi kaya. Jangan takut. Tadi saya sharing pada Pak Vendri, pada Ella. Kamis kemarin Tuhan berkati saya bisa nutup satu rumah lagi, satu bidang tanah di Nabire, 220 juta rupiah. Saya heran juga Tuhan itu. Saya terus suruh beli rumah. Maka itu saya bilang pada tim, kalau kita dapat rumah pasti akan dikirim orangnya. Ya tadi ini 2 janda dengan 5 anak itu. Oh ya, jadi rumahnya ada dulu, orang yang dikirim datang. Ya sudah pas. Ajaib Tuhan itu. Jadi ayo saudara, apapun yang kita buat untuk keselamatan orang-orang itu. 2 minggu yang lalu saya berangkatkan 1 orang lulusan Nusa Kambangan. Saya ini satu keluarga pembunuh, saudara. Bapaknya sudah mati, jadi 4 orang di penjara. 2 anak pertama kedua vonis hukuman mati, tapi sudah turun sekarang jadi hukuman seumur hidup, 20 tahun sudah pindah ke Semarang. Bapaknya belum lama meninggal. Nah anak ini itu cuma sopirnya, ini anak bungsunya. 4 tahun yang lalu waktu istri saya itu pertama kali ke Nusa Kambangan, dia melihat anak ini, memang mukanya itu muka nggak berdosa, memang masih umur 17 tahun. Ya otomatis kena juga karena dia nyupir buang jenazahnya itu. Nah akhirnya istri bilang, "Den lihat itu, anak itu kok innocent sekali lihat wajahnya. Memang wajahnya itu betul aja anak-anak." Akhirnya kami dekati, terus yang follow up saudara. Nah tahun yang lalu 2009, 2 tahun yang lalu dia sudah bisa ngurus pembebasan bersyarat. Akhirnya saya ngurus, saya bayar sekian juta, harus bayar itu. Nah, saya nggak boleh bawa dia kemana-mana, karena dia wajib lapor. Kalau BP kan wajib lapor. Nah, yang tanggungannya saya, kalau sampai macam-macam saya yang harus diurus nanti itu. Begitu selesai masa BP-nya, dia bilang, "Papa, saya mau ke Papa jaga Nabire." 2 minggu lalu saya nggak ada di sana, tapi istri saya ada. Dia terima anak. Saya sudah gabung dengan kami di sana. Nah, saya lagi ngurus 2 kakaknya yang ada di Semarang sekarang ini. Nah, saudara, apapun juga yang kita buat harus punya dampak ke orang-orang yang belum diselamatkan. Apapun juga. Sopir-sopir taksi semua, ayo kita pikirkan hidup mereka. Jangan bilang, "Aduh aku gak punya waktu." Jangan bilang begitu. Pasti ada, walaupun cuma 3 menit, 5 menit. Usahakan untuk kita bisa ngomong. Tugas kita cuma nabur saja. Jadi sekarang kita tahu apa yang dipikiran Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus senantiasa. Apa tadi? Menjadi pengantara, jadi pembela orang-orang berdosa itu.
supaya Tuhan selamatkan. Jadi itu yang dikerjakan Yesus di surga. Kan tadi kita baca di Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas. Di atas itu di mana? Bukan di atas cicak situ, bukan. Maksudnya di atas di mana Yesus ada. Yesus ada di sebelah kanan Bapa di surga. Lalu dia ngapain di sana? Nah ini ayatnya. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah. Nah ini dia. Jadi kita bukan berasal dari dunia. Pikirkanlah apa? Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan itu. Saudara, ini yang kita harus kenali betul-betul. Pikiran Papa kita. Pikirannya cuma satu, bagaimana orang-orang itu diselamatkan. Harus. Kemarin dunia gempar. Gara-gara pemerintah Australia itu menjadi negara pertama di dunia, saudara. Kemarin resminya. Jadi kemarin saya masih di sana, dengan kabar itu kaget juga. Nanti pagi saya lewat Singapura, saya baca di Straits Times, ditulis juga. Jadi Australia sekarang menjadi negara pertama di dunia. Identitas warga negaranya itu nggak cuma laki atau perempuan, ada di tengah-tengah. Saya lupa istilahnya apa tadi. Ngeri sekali kalau sudah dunia mengizinkan itu. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini nanti? Maka itu kalau Tuhan Yesus nggak cepat datang, saudara, setan itu makin kurang ajar. Betul tidak? Nah, satu-satunya hal yang bisa mempercepat Yesus datang adalah penginjilan. Katakan amin. Tidak ada hal lain yang bisa mempercepat dia datang kecuali penginjilan. Coba baca dulu ayatnya. Matius 24 ayat 14. Cepat. Yang kuat yang dapat. Maka itu ayo saudara. Pikiran Papa kita cuma satu. Maka itu kenapa dia tinggalkan kita di dunia? Sekarang tahu jawabannya bukan? Supaya kita menyelesaikan tugas yang belum selesai itu. Ya, saya dapat silakan. Matius 24 ayat 14. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Nah, perhatikan kalimat terakhirnya. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Hari Selasa yang lalu saya nginep di rumah salah satu anak kami di Brisbane. Mereka punya anak pertama, perempuan, baru umur 5 tahun. Tapi pintar sekali. Pagi-pagi waktu kami sarapan, dia tanya kepada saya, "Opa, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah tahu dia kapan datang?" "Wih, sebenarnya 5 tahun tanya begitu." Sudah saya tanya papa mamanya, "Kamu ngajar bagaimana?" Saya kagum sekali. Ternyata ini anak jadi penginjil. Di sekolahnya itu guru, teman-teman yang belum percaya Yesus diajari untuk percaya Yesus, kalau enggak kamu masuk neraka. Nah, setelah ngomong itu baru dia cerita dia nginjili temannya yang India. Nah, dia tuh kalau doakan temannya belum diselamatkan itu sampai menangis, susah. Akhirnya saya jawab, karena masih banyak teman-temanmu yang belum percaya Tuhan Yesus, maka itu Tuhan Yesus nggak bisa datang, dan dia nggak tahu kapan datang. Anak 5 tahun sudah punya hati seperti itu. Hebat sekali papa mamanya menanamkan kebenaran Injil itu. Barulah tiba kesudahannya. Kapan tiba kesudahannya? Kembali ke kalimat pertama. Kalau Injil kerajaan diapakan? Diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian buat segala bangsa. Baru. Jadi saudara, bisnis apa saja, kerja apa saja, buat apa saja, pokoknya jiwa-jiwa itu harus kenal Yesus. Bukan dikristenkan. Udahlah apa saja. Kembali ke Kolose 3 ayat 2. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, yaitu di mana Yesus ada. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Perhatikan, ada 2 hal di ayat 3 ini. Yang pertama, sudah mati. Orang mati itu nggak doyan duit. Kalau orang mati masih bisa ngitung duit, namanya setengah mati. Ngerti kata itu? Kita ini butuh duit untuk hidup, jelas. Tapi uang bukan segala-galanya buat kita.
selalu kita gunakan untuk keselamatan jiwa-jiwa itu. Selalu begitu dalam hidup ini, saudara. Untuk apa saja kita harus melakukan yang Tuhan suruh kita lakukan. Apa saja. Yang kedua, tersembunyi, hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Tuhan. Coba kita merenung sebentar. Kalau hidup kita tersembunyi bersama dengan Tuhan Yesus, berarti kita ada di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa kalau kita di dalam Dia? Yang sederhana aja. Kalau dia ke kiri, ya ke kiri. Nggak mungkin kalau kita tersembunyi di ke kiri kita ke kanan. Ya nggak tersembunyi namanya itu. Nah pertanyaannya, kita ngikuti dia nggak? Kemana dia pergi? Nah kalau kita ngikuti dia, ya udah apa yang dia pikirkan itu kita harus pikirkan. Lagi sekali yang dipikirkan adalah jiwa-jiwa itu. Saudara jangan suruh dia mati lagi ya. Kita harus mati untuk mereka. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi arti ayat 4 itu begini. Kita ini perwakilannya. Betul? Kita ini perwakilannya. Sama seperti misalnya saudara cari barang merek tertentu buatan Amerika misalnya. Nggak perlu kita harus ke Amerika beli barang itu. Sebab di Indonesia ada perwakilannya. Dan pasti sama. Nah seperti itu dunia ini. Mereka kalau ingin tahu Tuhan, saya bilang ya ke surga dulu. Kurang ajar itu namanya. Iya toh, jangan suruh begitu. Kita seperti ngomong, ayo lihat aku, ikut aku. Karena aku ini perwakilan di dunia ini. Maka itu dalam bahasa Inggris, saudara, saya cukup banyak menemukan alasan mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Sejak tahun 85, Roh Kudus menyuruh saya mencari sebabnya itu. Sampai hari ini saya sudah mulai ada beberapa kata yang saya kagum. Salah satu perwakilan dalam bahasa Inggris itu sangat jelas. Representative. Itu dari dua kata seperti regenerasi, reformasi, represent, menghadirkan kembali. Itu perwakilan. Gereja adalah his representative di dunia ini. Jadi dunia akan melihat Yesus, melihat Tuhan kita lewat hidup kita ini. Nah, saya punya ilustrasi ini. Kalau saudara ingin mengetahui, ingin beli barang di satu toko tapi nggak mau masuk dulu, bisa lihat di mananya istilahnya itu? Etalasenya. Nah, hidup kita sekeluarga, suami istri dan anak-anak, itu etalase surga. Setuju nggak saya ngomong itu, saudara? Keluarga kita itu etalasenya surga. Jadi kalau orang itu belum tahu surga, dia ngintip dulu bahwa ada surga kecil di dunia ini, dan itulah kita. Bisa berkata amin? Hebat sekali. Nah kalau mereka melihat kita begitu harmonis, begitu penuh sejahtera, penuh damai, pasti mereka pingin, karena sudah melihat dulu. Maka itu kenapa setan benci keluarga harmonis. Selalu diganggu hubungan pernikahan kita tadi itu. Sampai tidak ada suami doakan istri cepat-cepat mati. Saudara, jadi ayo mulai hari ini kita tahu kalau kita sudah tersembunyi dalam Tuhan Yesus, maka hal-hal yang hebat itu bisa Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Amin. Sebelum saya akhiri, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Ayat yang terkenal. Tapi ayo hari ini kita buktikan ayat ini bisa terjadi dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 12. Inilah satu-satunya definisi. Saya ulangi, inilah satu-satunya definisi siapa orang percaya itu. Jelas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang baca Alkitab saudara, yang percaya kepadaku
Tidak ada definisi. Inilah bukti yang percaya kepadaku. Doanya 8 jam sehari, kebaktiannya 4 kali seminggu, baca Alkitab 14 pasal sehari. Enggak. Satu-satunya bukti bahwa kita orang yang percaya kepada Dia disebutkan ia akan teruskan melakukan juga apanya pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen jangan punya kerinduan yang lain kecuali ayat ini. Katakan amin. Bagi saudara yang belum pernah ke Amerika tapi pengen Amerika, jangan jadikan cita-cita. Amin kan, cepet. Cita-cita kok mau ke Amerika? Salah. Murah sekali hidupmu. Cita-cita itu ya ini. Aku bisa mengerjakan juga pekerjaan Tuhan lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Kalau sampai ada yang berkata, aduh, aku bakal mati kalau gak ke Amerika. Wah, gawat betul itu orang. Saudara, inilah cita-cita kita harus miliki dalam hidup kita. Melakukan juga yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Dan semua yang dilakukan hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa itu. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Oke? Jadi kerjakan itu. Pasal 17. Ya. Lalu kita selesai. Ayat 3. Seringkali orang mendefinisikan salah tentang hidup yang kekal. Ada berkata, oh itu di surga selama-lamanya. Oh kamu gak begini. Oh kamu gak gitu. Enggak, saudara. Inilah juga satu-satunya ayat di Alkitab. Apa itu definisi hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Jadi ini definisi. Saya ulangi. Inilah everlasting life itu. Yang itu, baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini yang harus kita bawa ke dunia, bukan kebaktian. Kita nggak perlu kenakan orang tentang ibadah gereja, liturgi gereja, doktrin gereja, enggak, malah pusing mereka. Kita hanya membawa mereka untuk kenal ada Tuhan yang benar dan ada Yesus yang diutus lewat hidup kita sehari-hari. Begitu pas mau nyampe sini tadi bersama Pak Vendri, Bu Ella, telepon saya bunyi dari Makassar. Ini orang di Bandara Makassar. Dia bilang, kemana saja Bapak ini? Karena HP saya matiin waktu saya di luar negeri. Di bandara orang itu bisa jumpa Tuhan. Waktu itu saya lewat di bandara mana saya lewat, saya kan kaget, nanti saya punya banyak teman dari satpam kuli, bagian security, bagian jual buku. Waduh, saya tuh senang saya bisa ketemu orang. Begitu ada pesawat delay, kalau asal nggak ada apa-apa, yang penting saya tuh suka lama di situ. Saya akan keliling untuk cari orang-orang ini. Yang saya bisa ajak ngomong, ajak cerita, ajak makan, supaya keselamatan itu sampai kepada orang-orang. Siap? Siap. Begitu kalau naik taksi, lalu supirnya nggak tahu, awas maki-maki supirnya. Awas. Kesempatan supaya kita lebih lama di taksi itu untuk ngomong dengan dia. Amin. Tadi saya turun itu ada titipan 1 koper milik orang Kelapa Gading. Nah, saya nggak tahu kalau akan dijemput oleh suruhannya. Jadi taksi saya sudah keluar, sudah lewat Seraton itu. Nah, saya baru buka HP. Ya. Begitu buka bunyi, ternyata yang jemput saya nggak kenal. Oh, saya disuruh ambil. Oh, saya sudah keluar, cuma HP saya belum baru saya buka. Nah, saya pikir dia naik mobil kan disuruh toh. Enggak Pak, saya naik bis Damri. Saya pikir suruh nyusul aja ke Seraton. Nanti taksi saya muter. Begitu. Nah, yang marah sopir taksinya. Ini orang enak aja Pak ya. Ini tuh kok begitu. Saya bilang, Pak ayo balik. Jadi yang marah dia, malah sopirnya. Saya, heran juga. Di situ saya kesempatan ngomong. Ya kan harusnya tambah bayar lagi, bukan saya, nggak apa-apa. Saya ngomong soal kehidupan. Namanya Pak Arman.
Saudara, di setiap kesempatan yang ada, gunakan waktu itu. Maka itu saya paling gak suka dijemput, itu gak suka. Ya begitu itu. Karena saya ingin ketemu orang-orang itu. Anak saya itu maksa kemarin, saya bilang, Papa jemput. Enggak, saya bilang. Mau naik taksi saja. Untuk bagi-bagi berkat juga. Kita ingat ya, musuh Injil bukan setan, orang pelit. Ingat itu baik-baik. Simpan itu baik-baik. Orang pelit itu musuh Injil, sudah. Jangan sampai. Jadi mulai hari ini pokoknya apa saja yang kita buat, efeknya, impactnya harus ke jiwa-jiwa. Jadi hidup yang kekal bukan waktunya, bukan apa, tapi pengenalan. Nah saudara, kalau saudara baca hidup Yesus itu kan begitu. Lihat, kalau saudara baca Lukas 7 misalnya, Yesus kan diundang dinner bukan oleh Simon orang Farisi. Masih ingat itu? Nah buat Tuhan Yesus bukan makan gratisnya, bukan. Tapi dia tahu karena Papa di surga memberitahu malam ini ada orang butuh kamu. Maka itu Yesus mengiyakan undangan itu. Masih ingat siapa yang datang? Perempuan itu, wanita yang terkenal karena berdosa. Jadi ada selalu dampak kepada orang-orang yang belum diselamatkan itu. Apa saja. Masih ingat dalam Lukas 5? Waktu dia mau ngajar tapi fasilitas tidak ada, orang begitu banyak, terus dia lihat ada 2 perahu, masih ingat nggak? Pernah nggak saudara mempelajari itu? Apa motivasi Tuhan Yesus memilih milik Simon? Kenapa nggak milih yang satu? Seperti Yesus milih gini, nggak ngitung kancing, kiri kanan, nggak mungkin begitu istilahnya, ngerti ya? Juga dia nggak cari mana yang paling bagus ya, mana paling bersih, enggak. Saya percaya waktu Tuhan kita memilih salah satu dari 2 perahu,